Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan praktikum pemrograman web dinamis. Pada praktikum ketiga ini, kita akan membahas materi tentang CRUD. Baik. Apa itu CRUD? CRUD merupakan kepanjangan dari create, read, update, dan delete. Operasi CRUD dilakukan untuk memanipulasi data dasar untuk database. Create adalah membuat data atau memasukkan data ke dalam database. Read adalah membaca data dari database. Update adalah mengubah data dari database. Dan delete adalah menghapus data dari database. Pada praktikum kali ini, kita akan membutuhkan komputer atau laptop, exam server, browser, dan juga text editor. Nah, langkah pertama pada praktikum ini, kita dipastikan untuk mengaktifkan web server dan database server kita yang ada pada exam server. Nah, ini ya, kita aktifkan Apache dan MySQL-nya. Lalu, database yang kita pakai adalah database akademik yang telah kita buat pada praktikum sebelumnya. Lalu, kita membuat folder dengan nama pwd pada direktori exam htdocs. Ya. Jadi di exam htdocs, saya taruhnya di local disk C. Oke. Sekarang kita buat folder baru yang bernama pwd. Nah, sudah. Lalu kita buka folder ini ke dalam text editor kita. Kita buka ya. Ini pwd folder. Nah, sudah masuk ya. Lalu selanjutnya kita akan membuat file yang bernama koneksi.php ya. Nah, ini isi dari file koneksi.php ya, codingannya. Nah, kalian boleh mengetik atau menuliskan kode ini. Saya akan menjelaskannya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah codingan PHP, maka kita akan mendahulunya dengan kurung siku tanda tanya PHP. Nah, pada line kedua, di sini kita akan membuat variable host. Nah, kita isi dengan string localhost. Lalu ada username, kita isi dengan root. Nah, ini username dari MySQL kita ya. Passwordnya kosong, itu dari password dari MySQL kita juga. Nah, selanjutnya ada database name. Yang kita pakai tadi database akademik ya. Lalu di sini ada variable con, kita memanggil function MySQL connect. Di sini kita akan mengkoneksikan antara PHP dengan MySQL yang ada pada exam server itu ya. Nah, di sini kita akan tuliskan hostnya apa, username-nya apa, passwordnya apa, dan database apa yang kita pakai. Nah, terus di sini ada kondisi jika con tidak berhasil terkoneksi, maka akan menampilkan pesan error. Nah, lalu di exit berarti dia tidak akan mengeksekusi codingan PHP yang selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat file yang bernama index.php. Nah, di sini kita akan mengincludekan file koneksi.php-nya. Lalu di sini kita akan membuat sebuah variabel yang bernama result. Lalu kita akan memanggil function MySQL query, ya. Lalu kita akan memasukkannya variabel $con ke sini untuk koneksinya ke database. Lalu di sini kita membuat query-nya, yaitu select seluruh kolom dari tabel mahasiswa ya. Lalu kita akan membuat HTML. Nah, di sini dengan judul halaman utama. Lalu kita akan membuat sebuah link yang menuju tambah.php, dan kita akan memberikan kata tambah data baru ya. Lalu di bawah ada table. Table yang kolomnya itu ada name, nama, gender, alamat, tanggal lahir, dan update. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah barisnya ya, isinya. Nah, di sini kita menggunakan perulangan while. Nah, di sini tuh kita memasukkan hasil dari $result ini ke dalam function MySQL fetch array. Nah, dia akan mengubahnya menjadi sebuah array. Lalu kita akan memasukkannya ke dalam variabel user data. Selanjutnya akan dipanggil user data tersebut ke dalam kolom-kolomnya yang diperlukan. Contohnya ini ada user data kolom name ya. Kita panggil array asosiatif yang namanya name ya. Lalu di sini ada nama, JKEL, alamat, tanggal lahir ya. Lalu adalah link yang menuju edit.php, dan kita memberikan
sebuah parameter ya, parameter get ini nim yang berisikan value-nya itu user data nim ya. Nah, selanjutnya ada link juga yang menuju direct.php dan memberikan parameter juga dengan nim value-nya user data nim ya. Nah, selanjutnya ada file yang bernama tambah.php. Nah, pada file ini kita memberikan judul halaman yaitu tambah data mahasiswa. Nah, di sini ada link yang menuju index.php, kita berikan kata-kata go to home ya. Lalu kita membuat sebuah form. Nah, di sini formnya aksinya yang menuju tambah.php dengan menggunakan metode post dengan nama form1. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah baris ya. Di sini ada nim, lalu kita membuatkan inputan yang bertipe teks, lalu namanya adalah nim. Lalu baris selanjutnya kita membuat sebuah baris lagi ya, nama, inputannya bertipe teks dengan nama. Lalu ada gender, inputannya tipenya teks, namanya JKL, lalu ada alamat, inputannya tipenya teks, lalu namanya alamat. Lalu ada tanggal lahir dengan inputan bertipe teks dan nama tanggal lahir. Lalu kita membuat sebuah tombol submit ya. Ini input type submit dengan nama submit, values-nya tambah ya. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah codingan PHP lagi di bawahnya. Nah, di sini ada kondisi lagi. Jadi ini jika metode yang post mempunyai submit ya di set, maka akan mengeksekusi codingan yang ada di dalamnya. Nah, di sini dia akan mengeksekusi membuat variabel baru yang bernama nim ya. Lalu mengambil data nim dari metode post, request post ini ya. Lalu ada nama, diambil juga ya. Ada JKL, ada alamat, tanggal lahir. Nah, yang di dalam kurung kotak ini ya, nim, submit, nama, JKL dan lainnya ini diambil dari nim, dari inputan sini ya. Diambil dari situ ya. Nah, kalau yang variabel ini nanti digunakan di bawah ya. Yang ini bebas mau dikasih apa juga, tapi ini harus sesuai dengan yang di sini ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengincludekan kembali koneksi.php-nya ya pada file tambah.php ini. Lalu kita akan membuat sebuah variabel baru yaitu yang bernama result dan memanggil function MySQL query, lalu memberikan koneksi, lalu menuliskan query SQL-nya yaitu insert into mahasiswa nim ya, ini kolomnya, nama kolomnya nim, nama, JKL, alamat, tanggal lahir. Lalu ada values-nya nim, $nim, ini diambil dari sini ya, $nim, $nama, diambil dari sini. Begitu pula yang lainnya sampai tanggal lahir ya. Lalu jika dia berhasil dimasukkan datanya, maka akan menampilkan pesan data berhasil disimpan, lalu memberikan link yang menuju index.php dengan kata-kata view users. Oke. Nah, selanjutnya ada file yang bernama edit.php. Nah, di sini kita akan mengincludekan kembali file koneksi.php-nya ya. Lalu di bawahnya kita akan memberikan kondisi. Mengecek kondisinya jika update pada metode post ini, request post, di set, maka akan dieksekusi codingan yang ada di dalamnya. Nah, di sini ada underscore post nim ya, dengan dimasukkan ke dalam variabel nim ya. Ini juga yang lainnya sampai tanggal lahir seperti itu. Lalu ada result, kita memanggil function MySQL query, lalu kita berikan koneksinya, lalu kita membuat query SQL-nya yaitu update mahasiswa set nama, ini pada kolom pada database ya. Lalu ini values-nya $nama di sini ya. Begitu sampai tanggal lahir, lalu ada where, di mana nim yang ada pada database ya di kolomnya itu sama dengan nim yang didapatkan dari metode post ini ya, dari situ ya. Dan jika sama dia akan terupdate ya. Lalu jika dia berhasil, dia akan mengalihkan atau meredirect halamannya ke dalam ke halaman index.php ya.
Lalu di bawahnya ada codingan PHP kembali ya. Di sini kita akan mengambil nim tapi melalui metode get ya. Nah, lalu kita taruh di sini di variable $nim. Lalu kita akan membuat sebuah variable dan memanggil function MySQL query dan memberikan koneksi untuk database-nya. Lalu kita akan membuat sebuah query yaitu select seluruh kolom dari tabel mahasiswa di mana nim sama dengan nim. Nah, yang ini yang sama dengan ini ya. Jadi dia akan mengambil data yang nimnya sama dengan inputan user ya nantinya. Nah, selanjutnya akan dimasukkan ke dalam function MySQL fetch array untuk mengubahnya menjadi sebuah array, lalu ditaruhnya di variable user data, lalu dipanggil user data nim-nya ditaruh di variable nim, namanya ditaruh di variable nama, dan lainnya juga ya. Lalu akan membuat sebuah halaman yang berjudul edit data mahasiswa, lalu memberikan sebuah link yang menuju index.php dengan kata-kata home ya. Lalu dibuatlah sebuah form yang bernama update mahasiswa dengan metode post dan berectionnya ke edit.php ya. Lalu di sini ada baris nama ya. Inputannya type-nya teks, namanya nama, lalu ada value-nya $nama. Nah, ini diambil dari yang sini ya. Ini yang sini. $nama. Nah, di sini gender, inputnya teks, nama JKL, value-nya JKL ya. Alamat juga seperti itu, tanggal lahir. Lalu di sini ada input type hidden ya. Hidden ini berarti dia tersembunyi, nanti tidak bisa dilihat ya. Nah, di sini ada name-nya, nim, lalu ada value-nya, ini yang didapatkan dari metode get-nya, nim, lalu ada tombol submit yang bernama update dan bervalue update. Nah, jadi ketika tombol submit ini diklik atau dipencet ya, dia akan mengulang kembali ke file edit.php ini. Nah, pada saat diklik tadi tombol submitnya, dia akan memberikan sebuah nilai update ya. Jadi nilai update ini berisi pada metode post ini ya. Nah, karena dia berisi kan di set, dia akan mengeksekusi codingan yang ada di dalam sini ya. Sehingga dia akan mengubah datanya lalu mengalihkan halaman ke index.php ya. Lalu selanjutnya ada file yang bernama delete.php ya. Nah, di sini kita akan mengincludekan kembali file koneksi.php, lalu kita akan mengget nim, lalu kita memasukkan ke dalam variabel nim ya. Lalu kita akan membuat sebuah variabel yang bernama result, lalu memanggil function MySQL query, lalu memberikan koneksi, lalu membuat query SQL yaitu delete from mahasiswa where nim sama dengan nim yang di sini ya. Oke. Lalu selanjutnya kita akan mengalihkan atau redirectnya ke halaman index.php. Nah, sudah selesai. Mari kita coba jalankan di browser ya dengan mengetik localhost/pwd/index.php ya. Nah, di sini saya akan menyiapkan codingannya, saya sudah buat sebelumnya ya. pwd. Oke. Mari kita lihat di sini. Nah, di sini ada file koneksi.php, di sini ada file index.php, ada tambah ya, ada edit, ada delete ya. Sorry, ini ada yang salah ya. Nah, jadi seperti ini ya struktur dari file-filenya. Lalu kita mencobanya membuka pada browser ya. Kita ketikkan localhost/pwd/index.php. Nah, di index.php ini kita akan melihat sebuah table ya, yang kolomnya ada nim, nama, gender, alamat, tanggal lahir, update yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Nah, sekarang kita coba menekan tombol tambah data baru. Nah, dia akan ke file tambah.php, lalu kita akan memberikan nim. Jadi kita membuat file baru ini ya. Kita berikan nim MHS05 dengan nama contohnya Bayu ya, dengan gender L, dengan alamat misalkan
di Perum Sakti gitu lah ya. Lalu tanggal lahirnya contohnya 2020 ya. Lalu kita klik ini tombol submitnya, tambah ini ya. Nah, dia akan memberikan sebuah pesan data berhasil disimpan, lalu ada link menuju index.php. Kita coba klik, sudah. Nah, di sini dia bertambah, yang kita tambah tadi ya. Nah, sekarang kita coba tekan tombol edit pada data yang mau kita edit. Contohnya di sini saya akan mengedit data dengan NIM MHS05 ya. Ketika diklik, dia akan berpindah ke file edit.php dan memberikan parameter NIM dengan value MHS05. Nah, di sini itu diambil dengan metode get ya. Kita akan mengubah datanya. Misalkan kita ubah ya. Nah, pada saat kita menekan tombol submit ini, dia akan memberikan metode post. Nah, sudah. Nah, di sini sudah berubah ya. Sudah berubah semua yang kita ubah tadi. Nah, sekarang kita coba untuk menekan tombol delete. Teman-teman bisa melihat di bawah kiri, di pojok kiri ya, di bawah, dia menuju link delete.php dan mengirimkan parameter juga, yaitu NIM dengan value-nya itu MHS05 ya. Lalu kita tekan tombol, kita coba. Nah, sudah berhasil dihapus. Dia akan terhapus ya. Nah, begitu saja untuk praktikum kali ini. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan melalui WA Group atau Classroom ya, yang sudah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.